Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priadian Farid Farhan Ali dengan NIM L1A11986 dari kelas R003 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai IFCC atau Indonesian Forest Certification Corporation. Untuk lebih lengkapnya ini dia. IFCC atau Indonesian Forest Certification Corporation adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. Dan IFCC juga merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan pada konsensus para pihak. Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan, IFCC memegang komitmen untuk bekerja sama dengan para pihak secara terbuka dan transparan, serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi mengembangkan standar yang diakui secara internasional. Tahapan pengembangan standar telah mengikuti panduan PEFC-ST tentang standar setting rekrutmen untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar. Dan juga elemen penting dalam pengembangan sertifikasi hutan dan pengelolaan hutan lestari adalah terbuka, transparan, dan berdasarkan hasil konsensus stakeholder lokal dan nasional yang berpengaruh terhadap manajemen hutan. Nah, kemudian IFCC juga berkaitan erat dengan SFM atau Sustainable Forest Management yang merupakan pendekatan holistik yang menerapkan prinsip kelestarian, fungsi ekologi, sosial, dan produksi. Komunitas internasional menerjemahkan hal ini sebagai 3 landasan inti: bumi, manusia, dan keuntungan, atau planet, people, and profit. Standar ini didasarkan pada kerangka internasional untuk pengelolaan hutan lestari termasuk ITTO dan PEFC Council. Hal tersebut memadukan konsep perbaikan berkelanjutan seperti yang ditetapkan dalam standar-standar ISO tentang kualitas dan sistem pengelolaan lingkungan, dan mempertimbangkan penerapan pengelolaan hutan lestari terbaik di Indonesia. SFM juga telah dikembangkan dalam proses terbuka dan transparan, berdasarkan konsensus para pihak, disampaikan kepada publik dalam konsultasi publik, dan diuji di lapangan. Penggunaan kata harus digunakan di seluruh standar untuk menunjukkan ketentuan tersebut adalah bersifat wajib. Kata seharusnya digunakan untuk menunjukkan ketentuan tersebut yang meskipun tidak bersifat wajib, dianjurkan untuk digunakan dan dilaksanakan. Kata boleh digunakan pada standar ini untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat permisif, boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan. Sedangkan kata dapat mengacu dan tergantung pada kemampuan pengguna standar atau kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan penggunaan standar. Kemudian, ruang lingkup dalam standar kali ini menyajikan persyaratan wajib untuk pengelolaan hutan lestari pada hutan alam dan hutan tanaman untuk tujuan sertifikasi IFCC di wilayah Republik Indonesia. Persyaratan terdapat dalam dokumen berlaku pada tingkat unit pengelolaan hutan. Dokumen ini juga dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama menetapkan persyaratan umum untuk pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman. Kemudian bagian kedua menetapkan persyaratan khusus untuk hutan alam. Dan bagian ketiga menetapkan persyaratan khusus untuk hutan tanaman. Persyaratan dalam setiap bagian kemudian dibagi ke dalam prinsip utama, yaitu persyaratan umum, aspek produksi, aspek ekologi, dan juga aspek sosial. Kita akan membahas aspek ini satu persatu. Yang pertama yaitu persyaratan umum. Ada 3 kriteria pada persyaratan umum.
Yang pertama yaitu persyaratan umum dan legalitas. Unit manajemen harus mempunyai status legal. Status legal tersebut ditunjukkan dengan dokumen legal formal yang menyatakan bahwa unit manajemen adalah entitas yang legal dan memastikan bahwa unit manajemen mempunyai kepastian usaha jangka panjang. Kemudian yang kedua, unit manajemen harus memenuhi semua peraturan perundangan. Peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang dilindungi dan terancam punah, kemudian masyarakat di sekitar hutan, dan juga isu tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kemudian yang ketiga, unit manajemen harus membayar kewajiban. Harus membayar kewajiban finansial kepada pemerintah yang terdiri atas fee, royalti, pajak, dan kewajiban finansial lainnya yang legal. Kemudian yang keempat, unit manajemen harus mengakui ketentuan dalam persetujuan atau kesepakatan yang mengikat. Misalnya CITES, ILO, ICTA, dan CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian yang kelima, unit manajemen harus memenuhi persyaratan-persyaratan SPLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Dan yang keenam, unit manajemen harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari sesuai dengan persyaratan dalam standar. Komitmen tersebut termasuk pernyataan tertulis yang meliputi visi, misi, dan tujuan unit manajemen dalam pengelolaan hutan lestari. Kemudian yang ketujuh, unit manajemen harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana dipersyaratkan dalam standar, serta sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dan yang ke-8, unit manajemen harus menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur organisasi yang efektif, sistem manajemen, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian yang ke-9, unit manajemen harus menetapkan tanggung jawab untuk semua kawasan pengelolaan hutan lestari seperti yang ditentukan dalam standar. Dan yang 10, unit manajemen harus merencanakan, menetapkan, dan menjaga infrastruktur yang memadai seperti jalan, jalur persyaratan, jembatan, camp kerja, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, unit manajemen harus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut terdiri atas identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan, penyusunan program, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Kemudian, kriteria yang kedua yaitu rencana kelola. Pertama, unit manajemen harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Kemudian yang kedua, unit manajemen harus mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola serta dokumen lain yang sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan. Contohnya, mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi, dan sosial, memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Kemudian yang ketiga, unit manajemen harus menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui website atau atas permintaan. Sementara untuk menghormati kerahasiaan informasi bisnis unit manajemen, ringkasan publik setidaknya berisi informasi produksi total, praktek pengelolaan hutan yang diterapkan, ketenaga kerjaan, dan yang terakhir yaitu infrastruktur. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi hutan. Di dalam monitoring dan evaluasi hutan itu harus mencakup yang pertama, stok dan tingkat pertumbuhan hutan atau riap hutan yang diimplementasikan dalam penentuan AAC secara rasional. Kemudian yang kedua yaitu regenerasi hutan.
Yang ketiga, semua hasil hutan baik yang kayu maupun yang non-kayu yang dipanen harus melalui penerapan lacak balak dan efisiensi pemanfaatan hutan. Kemudian, yang keempat, penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kemudian, kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas, spesies flora, fauna, dan habitat endemik yang langka dan terancam punah. Kemudian, fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, dan juga fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat serta sosial ekonomi masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, dan juga aktivitas ilegal. Setelah persyaratan umum, kita membahas aspek produksi. Kriteria pertama di dalam aspek produksi yaitu manajemen hutan. Pertama, unit manajemen harus mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsi untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang. Kemudian, unit manajemen harus melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan di areal tersebut. Yang ketiga, unit manajemen harus menerapkan prinsip-prinsip SFM untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan sebagaimana mestinya. Kemudian, unit manajemen harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan. Dan yang terakhir, unit manajemen harus merehabilitasi lahan yang terdegradasi di dalam areal unit manajemen untuk memberikan nilai tambah fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial hutan. Kemudian, kriteria kedua di dalam aspek produksi yaitu kelestarian hasil hutan. Unit manajemen harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produksi hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari. Kemudian, yang kedua, unit manajemen harus memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel permanen atau PSP untuk setiap tipe ekosistem. Dan yang terakhir di dalam kriteria kelestarian hasil hutan yaitu unit manajemen harus mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan non-kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi secara berlebihan. Kemudian setelah aspek produksi yaitu aspek ekologi. Ada 3 kriteria di dalam aspek ekologi. Yang pertama, pengelolaan fungsi ekosistem dan hidrologis hutan, di mana unit manajemen diharuskan melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan. Dan kriteria yang kedua yaitu pengelolaan keanekaragaman hayati. Di sini, unit manajemen harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan spesies yang terancam atau bahkan hampir punah, beserta habitatnya di seluruh wilayah unit manajemen, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, kriteria yang ketiga yaitu perlindungan hutan. Unit manajemen harus mengidentifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian gangguan alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, pengembalaan liar, terus juga perambahan hutan, perburuan, hama, dan penyakit serta gulma. Unit manajemen harus menetapkan prosedur terdokumentasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia
untuk langkah-langkah antisipasi atau preemptif, pencegahan dan penanganan yang terukur dalam melindungi hutan dari gangguan. Nah, yang terakhir yaitu aspek sosial, di mana ada tiga kriteria di dalam aspek sosial. Kriteria yang pertama yaitu hak pemanfaatan atas sumber daya hutan oleh masyarakat. Unit manajemen harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati sistem penguasaan dan hak-hak legal masyarakat untuk memiliki, mengontrol, dan menggunakan lahan dan sumber daya hutan. Dan juga unit manajemen harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati hak-hak adat dari masyarakat adat dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan juga mempertimbangkan Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tahun 2007 tentang hak-hak masyarakat adat. Dan kriteria yang kedua yaitu hak pekerja. Unit manajemen harus melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. Penting juga unit manajemen tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ILO 29. Tidak boleh menarik uang muka atau deposit atau juga kartu kredit identitas dari pekerja sebelum memulai kerja. Kemudian yang terakhir yaitu kriteria K3. Unit manajemen harus memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah atau merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Unit manajemen harus memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisis terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan unit manajemen. Selain itu, unit manajemen harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Demikianlah penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan puasa.